A. Infrastruktur. Dalam hal infrastruktur bisa terlihat dalam bagaimana tata ruang kota-kota besar pada era khilafah. Pada masa Bani Umayyah, Cordoba menjadi ibu kota Andalus yang muslim. Kota ini dikelilingi dengan taman-taman hijau. Pada malam harinya diterangi dengan lampu-lampu, sehingga pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang 10 mil tanpa terputus. Lorong-lorongnya dialasi dengan batu ubin, dan sampah-sampah disingkirkan dari jalan-jalan. Penduduknya lebih dari 1 juta jiwa, tempat-tempat mandi berjumlah 900 buah, dan rumah-rumah penduduknya berjumlah 283.000 buah. Gedung-gedung sebanyak 80.000 buah, masjid ada 600 buah, dan luas kota Cordoba adalah 30.000 hasta. Tinggi menaranya 40 hasta, dengan kubah menjulang berdiri di atas batang-batang kayu terukir yang ditopang oleh 1093 tiang yang terbuat dari berbagai marmer. Pada malam hari ada sebuah masjid dengan 4.700 buah lampu yang meneranginya, dan setiap tahunnya menghabiskan 24.000 liter minyak. Di sisi selatan masjid tampak 19 pintu berlapiskan perunggu yang sangat menakjubkan kreasinya. Sedang di pintu tengahnya berlapiskan lempengan-lempengan emas. Di Granada yang merupakan lambang keajaiban dari masa ke masa, istana ini didirikan di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Dan hamparan ladang yang luas dan subur mengelilingi kota ini sehingga tampak sebagai tempat terindah di dunia. Jika beralih ke Baghdad, dijumpai bahwa biaya yang dibelanjakan untuk membangun kota mencapai 4.800.000 dirham. Sedang jumlah pekerja mencapai 100.000 orang. Kota ini mempunyai tembok besar dan kecil mencapai 6.000 buah di bagian timur dan 4.000 buah di bagian barat. Selain sungai Dijlah dan Furat, di situ juga terdapat 11 sungai cabang yang airnya mengalir ke seluruh rumah-rumah dan istana-istana di Baghdad. Di sungai Dijlah sendiri terdapat 30.000 jembatan. Tempat mandinya mencapai 60.000 buah. Masjid-masjid mencapai 300.000 buah. B. Pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Khilafah Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah yang membayar para gurunya. 80 sekolah umum Cordoba yang didirikan Khalifah Al-Hakam II. Juga 27 sekolah khusus anak-anak miskin. Al-Mansur Kolawun mendirikan sekolah anak yatim. Dia juga menganggarkan setiap hari ransum makanan yang cukup, serta 1 setel baju untuk musim dingin dan 1 setel baju untuk musim panas. Bahkan untuk orang-orang Badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya. 1000 tahun yang lalu, universitas paling hebat di dunia ada di Gundisapur, Baghdad, Kufah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Kairo, Damaskus, dan beberapa kota Islam besar lainnya. Perguruan tinggi di luar Khilafah Islam hanya ada di Konstantinopel, di Kaifeng,
atau di Nalanda. Di Eropa Barat dan Amerika belum ada perguruan tinggi. Menurut Ibnu Haukal, di satu kota saja dari kota-kota Sisilia ada 300 kutab. Bahkan ada beberapa kutab yang luas dan mampu menampung hingga ratusan bahkan ribuan siswa. Dalam bidang kesehatan, pada kurun abad 9 hingga 10 Masehi, Kusto bin Luqah, Ar-Razi, Ibnu Al-Jazar, dan Al-Masihi membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan. Tenaga kesehatan secara teratur diuji kompetensinya. Dokter kekhalifahan menguji setiap tabib agar mereka hanya mengobati sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Mereka harus diperankan sebagai konsultan kesehatan. Negara membangun rumah sakit di hampir semua kota di seantero Khilafah Islam. Bahkan pada tahun 800 Masehi di Baghdad sudah dibangun rumah sakit jiwa yang pertama di dunia. Rumah-rumah sakit ini bahkan menjadi favorit para pelancong asing yang ingin mencicipi sedikit kemewahan tanpa biaya. Karena seluruh rumah sakit di dalam Khilafah Islam ini bebas biaya.